Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajak setiap kita untuk terus jadi berkat buat setiap keluarga, kerabat saudara kita. Sehingga pada akhirnya ada banyak umat Tuhan terus dipulihkan melalui campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Tatkala kita diingatkan firman Tuhan, bagian kita adalah membagikan kebenaran firman Tuhan. Bagian kita adalah menguatkan orang dengan apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun, Roh Kuduslah yang akan meneguhkan setiap firman yang umat Tuhan dengar. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena berkat pemeliharaan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus sudah menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Sehingga akhirnya hidup kita seharusnya bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah dibeli. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 Rasul Paulus mencatat dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jadi tubuh kita adalah rumah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tubuh saya adalah rumah Tuhan. Amin. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Kenapa tubuh kita jadi rumah Tuhan? Karena kita telah ditebus, kita telah dibeli. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari mana? Dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sama-sama bilang sama saya bukan milik saya sendiri. Amin. Tubuh kita bukan milik kita. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan diri Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang menyelamatkan hidupku, maka saat itu kita memberikan hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita sadar tubuh kita milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan, maka kita mesti berhati-hati dalam memperlakukan hidup kita, memperlakukan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah apa? Baitnya Allah, rumah Allah, tempat di mana Roh Allah berdiam. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya sudah dibeli. Dan harganya apa dibilang? Telah lunas dibayar. Bukan nyicil bos. Saudaraku, bukan nyicil. Tuhan bayar kontan, Tuhan bayar lunas. Karena itu, karena tubuh kita milik Tuhan, karena tubuh kita telah dibeli, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan adalah setiap kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Kalau tubuh kita adalah milik Tuhan, berarti kita cuma bisa bilang, Tuhan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku terjadilah. Kenapa? Karena aku bukanlah milikku lagi, hidupku milik Kristus. Dan kalau hidup kita milik Kristus, maka dialah yang akan mengarahkan, dialah yang akan menuntun, dia yang akan membimbing kita untuk kita masuk dalam seluruh janjinya yang sempurna. Amin. Karena itu kita mesti sadar, saya gak boleh hidup sembarangan. Kenapa saya gak boleh hidup sembarangan? Karena tubuh saya bukan milik saya lagi. Saya gak boleh menyerahkan tubuh saya kepada percabulan. Saya gak boleh menyerahkan tubuh saya kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam tubuh saya ada Roh Allah. Saya gak boleh melakukan apa yang suka-sukanya saya. Enggak. Karena sekarang saya menjadi milik Tuhan. Maka apa yang menjadi sukaan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Maka Rasul Paulus sadar akan hal ini. Itu sebabnya dia bilang dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk
Rasul Paulus sadar hidupnya bukan milik dia lagi. Itu sebabnya dia mempersembahkan hidupnya. Saya tidak mengajak setiap umat Tuhan untuk semua jadi pendeta. Iya kan? Tapi kalau memang itu panggilanmu, ayo. Tapi saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada. Disitulah engkau menjadi mimbarmu. Disitulah engkau menjadi saksinya Tuhan. Disitulah engkau memakai hidupmu, tubuhmu, pekerjaanmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu pakai hidup kita untuk melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu kita mesti ingat, oh ya, kalau saya tahu ini tidak memuliakan nama Tuhan, maka saya tidak boleh melakukan. Sekalipun itu menguntungkan secara daging buat saya. Itu membuat daging saya merasa enak. Tapi jangan pernah lupa, hidup saya, tubuh saya sudah dibeli. Yesus membelinya di atas kayu salib dengan darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah. Itu sebabnya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu masa depan kita Tuhan yang jamin. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kita dijaga seperti Tuhan menjaga biji matanya. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Wah, ini yang enak-enaknya. Iya kan? Kalau kita bilang kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Kalau Tuhan menjadi milik saya, menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka saya tahu berkat Tuhan ada. Amin. Karena kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga mesti sadar, jangan melakukan apa yang mendukakan roh Allah. Jangan melakukan apa yang menurut dagingmu senang, tapi itu membuat Tuhan kecewa melihat perbuatanmu, melihat sikapmu, melihat apa yang kau buat dalam kehidupan. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tubuh kita sudah dibeli. Karena itu jangan lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pakai setiap anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Kristus. Karena tubuh kita milik Kristus, maka pakai tubuhmu. Pakai tanganmu, pakai matamu, pakai kakimu, pakai otakmu, pakai hatimu untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Karena harga hidup kita sudah dibeli. Dan Yesus bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena hidup kami sudah dibeli dari maut kepada hidup. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kami diselamatkan, kami ditebus. Dan hari ini kami diingatkan bahwa tubuh kami, hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi milik Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi. Sebab sukanya Tuhan. Karena tubuh kami sudah dibeli. Dan roh Allah, roh-Mu yang kudus tinggal dalam hidup kami. Menjadi rumah tempat kediaman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini khawatir. Mereka yang hari-hari ini ragu-ragu. Mereka yang hari-hari sedang diperhadapkan dengan keputusan yang harus mereka ambil untuk melakukan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, teguhkan dengan firman-Mu hari ini. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus. Biarlah hidup kami, tubuh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Hamba ucapkan berkat kuasa kesembuhan turun atas setiap mereka. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan yang lemah, berbeban berat, diberikan kelegaan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.